Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji syukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, semua yang kita alami hari ini bukanlah sebuah kebetulan belaka, namun itu semua adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dan melalui renungan ini, mari kita belajar satu hal penting, bahwa hidup kita tidak hanya berhenti pada diri sendiri, melainkan dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Saat ini, kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu. Bicaralah kepada kami, ubahlah kami, dan pakai hidup kami, agar bisa menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, kalau kita boleh jujur, seringkali kita sibuk mengejar kebahagiaan kita sendiri, entah itu di pekerjaan, kesuksesan, atau kenyamanan. Itu tidaklah salah, tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tujuan hidup orang percaya jauh lebih besar daripada itu semua. Hidup kita seharusnya menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui keberadaan kita, orang lain bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudaraku, ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Tuhan memberkati Abraham bukan hanya supaya ia hidup nyaman, tetapi supaya lewat hidupnya, bangsa-bangsa lain juga diberkati. Hal yang sama berlaku buat kita. Berkat yang Tuhan titipkan, apapun bentuknya, sebenarnya bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk kita bagikan. Dan dalam Matius 5 ayat yang ke-16, Tuhan Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Artinya apa? Setiap kebaikan yang kita lakukan seharusnya membuat orang lain mengenal Kristus dan akhirnya memuliakan Allah. Jadi di sini tujuan kita bukan hanya mencari pujian, tapi supaya hidup kita benar-benar menunjuk hanya kepada Tuhan. Mari saya ajak kita melihat contoh dari sekitar kita. Kita mengenal sosok Dr. Terawan. Sebelum dikenal sebagai Menteri Kesehatan, ia adalah seorang dokter yang melayani banyak pasien dengan penuh ketulusan, bahkan dari kalangan sederhana sekalipun. Banyak orang yang akhirnya mendapat pertolongan lewat pelayanannya. Memang, ia bukan sosok yang tanpa kontroversi. Tapi di balik itu semua, kita bisa banyak belajar bahwa ketika seseorang memakai talenta dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh, hidupnya bisa menyentuh banyak orang. Nah, kalau seorang dokter bisa menjadi berkat lewat keahliannya, kita pun bisa menjadi berkat lewat cara-cara yang sederhana, seperti melalui perhatian, doa, atau bahkan lewat kehadiran kita yang membawa penghiburan untuk sesama kita. Lalu, bagaimana kita bisa melakukannya? Jika di dalam keluarga, mari membiasakan diri untuk hadir dengan perhatian dan kasih. Jika di tempat kerja atau sekolah, jadilah teladan lewat kejujuran dan kerendahan hati. Dan jika di tengah-tengah masyarakat, jangan menutup mata terhadap kebutuhan orang lain di sekitar kita. Dan jika di pelayanan gereja, gunakan apa yang kita punya untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak perlu menunggu sempurna atau menunggu kaya untuk bisa menjadi berkat. Tuhan bisa pakai kita apa adanya, asal kita mau taat
dan percaya akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saudara, coba kita renungkan sejenak. Apakah orang di sekitar kita bisa melihat Kristus lewat sikap hidup kita? Atau jangan-jangan hidup kita malah lebih sering berpusat pada diri sendiri? Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menerima berkat, tetapi untuk menjadi berkat. Dunia ini haus akan kasih, haus akan penghiburan, haus akan teladan. Dan Tuhan mau kita yang memulainya. Hidup yang diberkati bukan diukur dari seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi dari seberapa banyak kita mau membagikan kasih Tuhan. Jadilah terang, jadilah garam, dan jadilah berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya setiap hari kami belajar memakai hidup ini untuk menjadi saluran berkat. Biar lewat perkataan, perbuatan, dan sikap kami, orang lain bisa melihat kasih-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, hidup ini singkat. Jangan hanya dihabiskan untuk diri sendiri. Mari kita pakai kesempatan yang Tuhan beri untuk memancarkan kasih Kristus. Ingat, kita diberkati supaya bisa menjadi berkat. Terima kasih sudah menyimak renungan ini. Kalau Anda diberkati, jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak orang diteguhkan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Shalom.